Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sehat semuanya kan anak-anak? Wah, puji Tuhan. Sudah siap? Kita mulai kebaktian kita? Oh, ayo puji Tuhan. Ayo anak-anak, kita nyanyikan Allah itu baik. Ayo, sukacita, sama-sama berdiri. Ayo anak-anak, semuanya bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan Allah itu baik, sungguh baik. Dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, tolonglah saya Bapa agar saya dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik dan benar-benar. Tuhan Yesus, berkatilah kesehatan anak-anak kami, berkatilah sekolahnya, dan berkati juga orang tua anak-anak kami. Oh Bapa di surga, sekolah minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak silakan duduk. Oke, kita akan menyanyikan lagu Balada Yunus. Ayo kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ayo. Yunus diutus oleh Tuhan, tapi dia larikan diri dengan kapal menuju Tarsis. Akhirnya dibuang ke laut.
Anak-anak, kita berdoa untuk firman Tuhan. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Tolong berkati saya, bukakan telinga saya, bukakan hati saya, agar saya dapat mendengar dengan baik. Sehingga firman-Mu yang disampaikan oleh Budian benar-benar kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, anak-anak duduk dan mendengarkan dengan baik. Nah, cerita hari ini adalah Yunus melarikan diri dari Allah, yang diambil dari Yunus pasal 1. Tapi sebelum Budian bercerita, kita akan membaca ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Ayat ini nanti bisa kita pakai untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan itu mengenal kita dan kita tidak dapat lari dari Tuhan. Kita harus menurut perintah Tuhan. Yuk anak-anak, nanti anak-anak bisa membaca dari tayangan. Mazmur 139 ayat 1 dan 7b. Mazmur 139 ayat 1 dan 7b. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Sekali lagi anak-anak, kita baca bersama. Mazmur 139 ayat 1 dan 7b. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Nah, ayat ini kita pakai sebagai ayat hafalan untuk hari ini. Anak-anak, apakah di Alkitab ada seorang yang melarikan diri dari Tuhan? Ada anak-anak. Nah, begini kisahnya. Ada seorang yang bernama Yunus. Dia adalah seorang utusan Allah, seorang nabi. Yunus tinggalnya di Israel. Jadi Yunus adalah bangsa Israel. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Yunus begini. Yunus, bangunlah. Aku ingin kamu pergi ke kota Niniwe, kota yang besar itu. Dan katakan kepada mereka bahwa mereka sudah hidup dengan jahat. Aku akan menghukum mereka. Anak-anak, kejahatan orang-orang Niniwe sudah dikenal Tuhan. Memang orang-orang Niniwe ini terkenal sangat jahat. Apakah Yunus suka dengan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya? Tidak anak-anak. Yunus sama sekali tidak menyukai tugas yang diberikan kepadanya. Sebab orang Niniwe itu musuh bangsa Israel. Nah, kalau aku ke Niniwe, bagaimana kalau nanti orang-orang Niniwe tidak menerima aku? Mereka marah, lalu aku dibunuhnya. Atau sebaliknya, mereka berubah tidak jahat lagi. Mungkin bangsa itu tidak jadi dihukum. Wah, sayang sekali. Lalu mereka mengancam bangsa Israel. Wah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh terjadi, pikir Yunus. Yunus tidak mau melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Yunus senang kalau orang Niniwe dihukum Tuhan.
berpikir, wah, aku akan lari saja dari Tuhan. Aku akan ke Tarsis yang jauh dari Tuhan. Anak-anak, Tarsis, kota Tarsis itu memang jauh. Nah, kalau Niniwe itu letaknya di sebelah timur, kota Tarsis letaknya di sebelah barat. Nah, arahnya kan bertolak belakang ya anak-anak. Yunus disuruh ke timur, malah perginya ke barat. Lalu Yunus pergi ke pelabuhan untuk naik kapal ke Tarsis. Dia mondar-mandir mencari, ini kapal menuju Tarsis mana ini ya? Oh, ini dia kapal menuju Tarsis. Akhirnya Yunus menemukan kapal menuju Tarsis. Lalu dia membayar tiket. Karena Tarsis ini letaknya jauh, maka tiketnya juga mahal. Ah, nggak apa-apa tiketnya mahal. Yang penting aku jauh dari Tuhan, pikir Yunus. Ketika kapal sudah mulai berjalan, Yunus merasa lega. Wah, biarlah orang-orang Niniwe dihukum Tuhan. Memang sudah pantasnya mereka dihukum Tuhan, sebab kan mereka jahat, kata Yunus pada dirinya sendiri. Yunus lalu turun ke ruangan kapal yang paling bawah anak-anak. Wah, aku sekarang sudah aman, sudah jauh dari Tuhan. Aku sudah lepas dari Tuhan. Sekarang aku bisa tidur nyenyak di sini. Tidak perlu memikirkan orang-orang Niniwe yang jahat itu. Anak-anak, Yunus berpikir bahwa dengan pergi ke Tarsis dan berada di ruangan kapal yang paling bawah, dia sudah jauh dari Tuhan. Dia sudah lepas dari Tuhan. Tapi dugaan Yunus salah anak-anak. Karena Tuhan tahu kemanapun Yunus pergi, dimanapun Yunus berada, dan apapun yang dilakukan Yunus, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu kalau Yunus berada di kapal itu. Tuhan melihat Yunus sedang tidur pulas di ruangan kapal yang paling bawah. Tuhan tidak senang anak-anak karena Yunus lari dari tugas yang diberikan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan angin topan, badai di laut itu, sehingga kapal yang dinaiki Yunus terombang-ambing oleh badai. Keadaan kapal menjadi kacau anak-anak. Penumpang dan awak kapal menjerit ketakutan. Semua panik. Tolong, tolong saya. Tolong, ada anak-anak yang menjerit menangis. Semua awak kapal juga bingung. Kapal itu rasanya hampir tenggelam. Mereka semua berteriak kepada dewa mereka minta tolong. Ya dewa, tolonglah kami, selamatkan kami. Kapal ini mau tenggelam, selamatkan kami supaya kami tidak mati ya dewa. Tolong kami. Mereka minta tolong kepada dewa mereka. Tapi badai itu juga tidak reda. Coba barang-barang yang besar dan berat itu dibuang saja ke laut, kata kapten kapal itu. Lalu awak kapal, orang-orang pegawai-pegawai di kapal itu membuang barang-barang yang besar, yang berat, mereka lemparkan semua ke laut. Walaupun benda barang-barang yang berat dan besar sudah dilempar ke laut, kapal tetap saja terombang-ambing, hampir tenggelam anak-anak. Lalu kapten kapal itu turun ke ruangan bawah. Sampai di sana, kapten
itu melihat siapa? Yunus. Yunus sedang apa tadi? Yunus sedang tidur pulas. Coba anak-anak bayangkan, kapalnya sedang ditimpa bencana hampir tenggelam, malah ada orang yang tidur pulas. Kapten kapal ini sangat marah. Dia lalu berteriak membangunkan Yunus. Hei, bangun! Cepat bangun! Bagaimana kamu ini? Kapal kita ditimpa bencana dan hampir tenggelam. Bisa-bisanya kamu malah tidur pulas di sini. Ayo cepat bangun! Berserulah kepada Allahmu supaya Allahmu menyelamatkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu kapten kapal ini dan Yunus naik ke kapal bagian atas. Kapal ini masih terombang-ambing oleh badai, anak-anak. Kapten dan awak kapalnya juga bingung apa yang harus kita lakukan. Lalu ada seorang yang mengusulkan, bagaimana kalau kita buang undi saja? Nanti siapa yang kena undi, dialah yang bertanggung jawab atas bencana ini. Setuju? Setuju? Oh, semua orang yang ada di kapal itu setuju. Lalu mereka membuang undi atau lotre. Dan yang kena undi adalah Yunus. Lalu kapten itu bertanya kepada Yunus, siapakah kamu ini? Dari mana kamu datang? Mengapa kita sampai ditimpa bencana seperti ini? Yunus menjawab dengan gemetar ketakutan. Aku orang Ibrani. Aku bangsa Israel. Ketika mendengar bahwa Yunus adalah bangsa Israel, orang-orang yang ada di kapal itu menjadi takut, anak-anak. Mengapa? Karena mereka sudah mendengar Allah bangsa Israel. Mereka sudah mendengar apa yang dilakukan Allah bangsa Israel. Makanya mereka menjadi takut. Lalu kata kapten itu kepada Yunus, kamu pasti sudah mencoba melarikan diri dari Allahmu. Kini Tuhan Allahmu menghukum kita. Sekarang katakan, bagaimana caranya menghentikan badai ini? Yunus lalu menjawab, kalau kalian melemparkan aku ke laut, badai ini pasti berhenti. Hah? Mana mungkin kami melemparkan kamu ke laut? Kamu pasti akan mati, kata kapten itu. Benar, kapten. Kalau kapten melemparkan aku ke laut, badai ini pasti berhenti. Nah, sekarang begini saja, kata kapten itu. Kita akan bawa kapal ini ke darat. Nah, lalu orang ini kita turunkan di sana. Lalu kita melanjutkan perjalanan lagi. Ayo awak kapal, kita arahkan kapal ini ke darat, kata kapten itu kepada anak buahnya. Siap, kapten. Semua awak kapal lalu kaptennya mengarahkan kapal ini menuju ke darat. Mereka berusaha mati-matian anak-anak. Sampai mereka kelelahan, mereka tidak berhasil membawa kapal ini ke darat. Kapal ini masih terombang-ambing, hampir tenggelam oleh badai. Lalu mereka sudah putus asa. Kami sudah mencoba semuanya, tapi kami tidak berhasil. Sekarang sudah tidak ada pilihan lagi. Kami harus melemparkan kamu ke laut. Lalu awak kapal ini bersiap-siap melemparkan Yunus ke laut.
Siap, 1, 2, 3. Biur. Yunus jatuh ke laut. Dan ketika Yunus dilemparkan ke laut, apa yang terjadi anak-anak? Seketika angin ribut itu reda, berhenti, badai berhenti, dan laut menjadi tenang kembali. Akhirnya kapal itu bisa meneruskan perjalanan ke kota Tarsis. Lalu bagaimana dengan Yunus yang ada di laut? Yunus merasakan, aduh, dingin sekali air laut ini. Aduh, Yunus menggerak-gerakkan tangannya supaya tidak tenggelam. Yunus ingin berteriak, minta tolong, tapi tidak bisa. Tiba-tiba ada sesuatu yang menghantam tubuhnya. Yunus ingin berteriak lagi, tapi tidak bisa mengeluarkan suaranya. Ternyata anak-anak, ada ikan raksasa, ikan yang besar sedang berenang mengelilingi Yunus. Yunus semakin takut karena ikan itu besar sekali anak-anak. Aduh, aku nanti pasti dimakan ikan raksasa ini, pikir Yunus. Tiba-tiba ikan raksasa ini membuka mulutnya yang besar. Yunus semakin takut. Lalu Yunus tersedot masuk ke mulut ikan raksasa itu. Yunus sekarang berada di dalam perut ikan yang gelap anak-anak. Nah, di situ Yunus sadar bahwa dia sudah bersalah kepada Tuhan. Lalu dia berdoa memohon ampun supaya Tuhan mengampuni semua kesalahannya, karena dia sudah mencoba lari dari tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan Yunus berniat tidak melakukan perintah Tuhan. Anak-anak, Yunus berpikir bahwa Tuhan tidak akan mendapatkan dia. Tuhan tidak akan menemukan dia kalau dia lari jauh dari Tuhan. Tapi Yunus salah. Tuhan tahu kemana Yunus pergi, di mana Yunus berada, dan apa saja yang dilakukan Yunus. Nah, kita pun kadang seperti Yunus ya anak-anak. Kita mencoba lari dari Tuhan, mencoba menjauh dari Tuhan. Anak-anak, kita tahu bahwa Tuhan mau supaya kita berbakti dan setia kepada Tuhan. Pada hari Minggu seperti sekarang ini, anak-anak harusnya beribadah, berbakti kepada Tuhan. Loh, kan masih pandemi, tidak boleh ke gereja. Betul anak-anak, masih pandemi. Anak-anak tidak boleh beribadah di gereja. Tapi Tuhan sudah mengatur semuanya dengan baik. Anak-anak bisa beribadah di rumah melalui ibadah online. Anak-anak tidak perlu keluar rumah, tidak perlu naik kendaraan. Yang tidak punya kendaraan tidak perlu jalan kaki jauh atau cari angkot. Nah, anak-anak sudah bisa beribadah di rumah. Tapi apa yang anak-anak lakukan? Anak-anak lebih suka main HP, game-gamean. Walaupun bermain seharian, nggak terasa, nggak ada bosannya, sampai lupa makan, malas belajar, malas beribadah.
Padahal Tuhan itu sangat mengasihi anak-anak. Tuhan Allah itu baik anak-anak. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik padaku selalu. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Nah, kalau anak-anak merasa bahwa anak-anak sudah mencoba lari dari Tuhan, mencoba jauh dari Tuhan, sudah enggan atau malas untuk beribadah dan tidak mau menuruti perintah Tuhan, mari anak-anak kita berdoa, kita mengakui kesalahan kita kepada Tuhan dan kita mohon pengampunannya. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, ampuni saya jikalau saya seperti Yunus yang mencoba lari dari Tuhan, mencoba jauh dari Tuhan. Saya lebih suka bermain daripada saya beribadah. Ampuni saya ya Tuhan. Saya juga suka kalau orang lain mengalami kesusahan. Saya tidak peduli. Ampuni saya. Tolong saya Tuhan, mau menuruti perintah atau kehendak Tuhan. Dengan saya rajin, berbakti, dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan meminta pengampunan. Amin. Anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Seorang nabi ditelan oleh ikan. Siapakah nabi itu? Sampai jumpa minggu depan anak-anak.